Tapi kalau di dalam ajaran agama Islam, kasihilah musuhmu, mati konyol kita. Mati konyol. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan, ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Sadarlah, hentikan kejahatanmu supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehidupan. Kalau kasihilah sesama manusia, semua agama mengajarkan hal itu. Walaupun di dalam ajaran si Yusuf PI hanya mengasihi orang-orang yang seiman, saudaraku. Di luar iman mereka, apabila ada orang yang memberikan salam, yang memberikan salam itu bukan orang yang seiman, seakidah, seagama denganmu, jangan jawab. Bahkan kita sering melihat, mendengar bagaimana ustadz-ustadz tertentu memberikan tausiah kepada jamaahnya di masjid, di jemaah tabligh, di menasah, di balai-balai pengajian. Apa kata mereka? Jangan berteman, jangan bersahabat dengan orang kafir. Bagaimana ini? Kasihilah sesama manusia. Ya, dia mengutip Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu menunjukkan kasih pencipta kepada makhluk. Tetapi adakah pencipta mengajarkan kepada kita seperti ajaran Yesus? Kasihilah musuhmu. Dia mengutip juga, saudaraku, hablum minallah wa hablum minannas. Kasihilah Allah dan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia. Ya, tetapi penerapan di lapangan yang kita lihat, orang yang tidak seiman dengan mereka, bagaimana mereka perlakukan? Orang yang tidak seakidah dengan mereka, bagaimana mereka perlakukan? Orang yang tidak seyakinan dengan mereka, bagaimana mereka perlakukan? Dan bagaimana kita melihat hari-hari ini di media sosial? Maka bersyukur banget, saudara. Kita bukan saja dipilih oleh Tuhan, tetapi dengan adanya internet. Zaman internet ini zaman di mana semua terbuka. Mereka tidak bisa tutup-tutupi. Maka musuh paling besar hari-hari ini bagi mereka sendiri adalah internet, saudara. Ya, mari kita pergunakan internet ini untuk memberitakan firman Tuhan. Menjawab setiap tuduhan tanpa bukti. Menjawab semua tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan yang tanpa dasar, tanpa bukti, saudaraku. Ya, dia mengutip, mencoba jelaskan hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia. Itu pun kalau kita lihat hubungan manusia sesama manusia. Saya tidak berani ngomong banyak, saudara, ya, nanti dibenturkan dengan hukum. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan ya apa yang disampaikan oleh si Yusuf PI tadi. Ini kita buat berseri, Bapak Ibu. Saya sudah potong-potong beberapa video dia ya. Kasihilah musuhmu. Kalau kasihi sesama manusia, baru saya akan jawab. Itu ada ajarannya, kata Yusuf PI. Ya, pertanyaan saya kepada dia, adakah di dalam ajaran Yusuf PI kasihilah musuhmu? Dia tidak jawab itu, Bapak Ibu. Kenapa dia tidak jawab? Karena tidak ada ajaran yang seperti itu. Dibuktikan dia sendiri mengatakan dan mengaku secara tidak langsung. Ya, kalau kasihi sesama manusia, baru saya akan jawab itu ada ajarannya. Pertanyaan saya, adakah dalam ajaranmu kasihilah musuhmu? Dia tidak jawab itu, Bapak Ibu. Dia muter, lalu dia baru katakan, kalau kasihi sesama manusia, baru saya akan jawab itu ada ajarannya. Tapi kalau dalam ajaran Islam, kata Yusuf PI, kasihilah musuhmu, maka mati konyol kita. Mati konyol diulang lagi, saudaraku. Artinya apa? Kasihilah musuhmu itu hanya ada di dalam Alkitab. Ajaran Yeshua HaMasyiah, di mana ajaran Yeshua HaMasyiah mengedepankan kasih. Bahkan Yeshua berkata kepada kita semuanya, Bapak Ibu, sekalipun kamu punya segalanya,
bisa semua bahasa. Hebat kamu. Bila kasih itu tidak ada, maka seperti gong, ya, kata firman Tuhan, seperti gong, saudaraku. Orang yang pukul gong itu. Kita hebat, semua kita bisa, jago, segala macam. Kita disegani oleh orang, dihormati, ditakuti. Tapi bila kasih itu tidak ada, nggak ada gunanya, saudara. Ya, tidak, luar biasa di hadapan Tuhan itu. Ajaran Yesua, ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab, ajaran Yesus itu begitu luar biasa, Bapak Ibu. Maka jangan sampai saudara menyangkal iman saudara kepada Yesus. Apalagi masuk ke imannya si Yesus PI. Hati-hati saudara. Saudara sudah melihat bagaimana bukti-bukti orang yang keluar dari agama Kristen masuk ke agama si Yesus PI. Hati-hati saudaraku ya, hati-hati. Benar-benar saudara harus hati-hati. Jadi sekali lagi Yusuf PI mengaku bahwa kasihlah musuhmu memang tidak ada di dalam ajaran mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bagaimana kata firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini mungkin yang ingin diterapkan oleh si Yusuf PI. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus Hamasiah, kata Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sanggup kita lakukan? Tidak sanggup, Bapak Ibu. Tetapi karena ini adalah ajaran Tuhan. Dan bila kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita sanggup dan mampu melakukan itu. Siapa yang memampukan kita? Roh Kudus memampukan kita, Bapak Ibu. Inilah fungsi Roh Kudus. Setiap kita ingin melakukan kesalahan, melakukan dosa, benci terhadap orang yang memusuhi kita, yang mengganggu agama kita, yang mengganggu iman kita, yang kentutin Alkitab kita. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, jangan, katanya. Lihat firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Bapak Ibu lihat, apabila terjadi sebaliknya yang dilakukan oleh Agustan, itu dilakukan oleh orang Kristen atau agama lain di luar agama mereka. Saudara bisa bayangkan, setiap hari terjadi demo dan di mana-mana demo, bahkan di negara lain pun demo. Kenapa? Karena tidak ada penerapan dan tidak ada hukum kasihilah musuhmu. Doakan mereka yang membenci, menghina, mencaci maki, mengolok-olok kamu. Nah, ini perlu kita pegang erat-erat, saudaraku. Bila hukum kasih tidak ada dan Yesus tidak mengajarkan kita kasihilah musuhmu, maka ketika kita melihat bagaimana Agustan memperlakukan kitab kita, dia kentutin kitab, maka akan terjadi pertumpahan darah, saudaraku. Nah, kenapa mereka rela melutupkan tubuhnya, saudaraku? Kita melihat di beberapa gereja Katolik, ya pernah terjadi. Itu kenapa, saudara? Dikarenakan tidak ada istilah hukum kasihilah musuhmu. Tidak ada. Maka kita bersyukur dengan adanya hukum ini, kita bisa damai, sukacita, sejahtera. Hati dan pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Sekalipun kita tidak sanggup, tetapi ketika kita melihat firman Tuhan, maka firman Tuhan yang memampukan kita, yang menyanggupkan kita, yang memberikan kesanggupan kepada kita. Bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Kalau orang-orang tertentu, Bapak Ibu, di dalam iman Yusuf PI, ketika kejadian seperti terjadi yang dilakukan oleh Agustan, itu pasti kita melihat banyak orang berkata kita rela mati demi agama, demi kita, demi iman, demi Tuhan, segala macam. Maka kita bersyukur, kita luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi pelajaran yang paling berharga untuk Yusuf PI dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih. لا إله إلا هو
صوتي ينادي بكل البلاد، صوتي ينادي بكل البلاد. تعالوا يا ولادي، تعالوا يا احبابي، تعالوا يا ولادي، تعالوا يا احبابي. فالخلاص خير من الموت. لا اله الا هو قوموا سبحوه، لا اله الا هو قوموا سبحوه. المسيح حاضر، المسيح حاضر.